Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar kerjaan. Kali ini saya akan membahas terkait dengan gas detektor ya. Jadi teman-teman udah pada tahu kan ya, kalau di industri migas khususnya itu salah satu potensi bahaya yang paling tinggi adalah dari munculnya atau adanya gas beracun ya. Sebenarnya bukan hanya di industri migas saja sih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ada beberapa kejadian kematian yang terjadi di masyarakat kita karena ada masyarakat yang menghirup gas beracun ya. Salah satu contohnya itu adalah pada saat menggali sumur ya. Jadi menggali sumur pada kedalaman tertentu, akhirnya yang bersangkutan itu meninggal di dalam ya, seperti itu. Jadi kalau di masyarakat kita itu kan, saya mendengar dari cerita-cerita orang tua kita dahulu ketika akan menggali sumur itu untuk mengecek sumur tersebut itu ada gas beracun atau tidak, itu ada beberapa metode ya teman-teman ya. Jadi yang pertama salah satunya itu adalah menggunakan lilin ya. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, prinsip dari segitiga api itu harus ada panas, kemudian bahan bakar dan oksigen ya. Jadi kalau ada salah satu dari ketiga unsur ini tidak tercukupi, maka tidak akan terjadinya api ya. Jadi kalau misalnya di bawah sumur itu ada gas beracun, otomatis kan tidak ada oksigen ya. Jadi ketika lilin diturunkan, apabila lilin itu mati, maka bisa dipastikan di bawah itu ada gas beracun ya. Ataupun ada metode kedua, yaitu dengan cara menurunkan ayam ataupun burung ya. Jadi ayam ataupun burung kita turunkan ke bawah, ketika diangkat itu mati, otomatis itu di bawah ada gas beracun ya. Kalau memang tidak ada gas beracun, baru nanti masyarakat akan turun untuk menggali sumur itu kembali ya, seperti itu ya. Jadi kalau di industri migas kita menggunakan alat yang cukup canggih ya. Kita menyebutnya adalah gas detektor ya. Gas detektor ini ada dua sistem ya, yaitu menggunakan pompa dan tidak menggunakan pompa. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah gas detektor yang menggunakan pompa itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, sebelum ke cara penggunaan gas detektor, mungkin teman-teman ada yang tahu nih, di dalam atmosfer kita itu terdiri dari kandungan gas apa saja sih? Ada yang tahu? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kalau teman-teman membaca ya ketika sekolah SMA dulu ya pada pelajaran kimia, jadi di dalam atmosfer kita itu terkandung gas nitrogen sebesar 78%. Kemudian gas oksigen yang kita gunakan untuk bernafas itu adalah 20,9, atau kita membulatkannya menjadi 21 ya persen ya. Kemudian sisanya 1% gas adalah gas lain yang ada argon, kemudian helium, hidrogen dan lain sebagainya lah, sehingga mencapailah 100% ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan cara penggunaan gas detektor. Jadi gas detektor yang saya gunakan ini adalah gas detektor merek BW dari Honeywell dengan tipe Max XT2. Jadi gas detektor BW Max XT2 ini adalah gas detektor yang dilapisi dengan pompa. Jadi pompa ini sudah terinclude di dalam sistem ya. Kemudian cara menghidupkannya adalah tombol biru ini ditekan ya teman-teman ya. Nanti gas detektor akan menunjukkan versi dari software yang dia gunakan. Nah kemudian ada muncul perintah block inlet. Jadi ini inletnya ya, kita blok. Kemudian muncul perintah unblock inlet, kita lepas. Nah pompa oke, yang menyatakan pompa internalnya dalam keadaan oke. Ya ini sistem alarm ya, ada TWA nya. Kemudian ada setel, kemudian low alarm, kemudian high alarm ya teman-teman ya. Kemudian dia melakukan pengecekan sendiri. Nah setelah itu dia akan auto zero ya, jadi kembali ke 0. Ini masa kalibrasi ya, masih 83 hari lagi. Nah setelah ini berarti gas detektor bisa digunakan ya. Di sini tertulis H2S 0 ppm, CO 0 ppm, kemudian oksigen 20,9% dan LIL 0% LIL ya. Jadi H2S atau hidrogen sulfida, ppm adalah part per million ya, bagian dalam sejuta.
CO ini adalah karbon monoksida, kemudian O2 tentunya adalah oksigen ya. LIL ini sendiri adalah lower explosive limit atau kita menyebutnya adalah batas bawah gas mudah terbakar. Untuk gas uji yang digunakan di gas detektor ini adalah LIL yang digunakan maksudnya adalah gas metan atau CH4 ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya nih kita sudah melakukan pengujian gas, kemudian kita mendeteksi ada gas beracun yang tertangkap atau yang terdeteksi di dalam gas detektor ini, misalnya CO atau H2S, kita cukup mengecek record terakhirnya dengan cara menekan 2 kali tombol biru ya. Nah, ini akan muncul kalau misalnya kita ada gas yang tertangkap ya, dia akan langsung mengreset kembali ke nol ya, seperti itu. Kemudian misal nih gas detektor ini ketika dihidupkan error, tidak mau auto zero. Nah, kita bisa menzeroingkannya sendiri, yaitu dengan cara menekan tombol biru ini selama kurang lebih 13 detik ya. Mari kita coba teman-teman. Tetap ditekan teman-teman, walaupun mati. Nah, dia akan melakukan call in ya. Nah, ini langsung melakukan proses auto zeroing. Nah, lock kaldu, kalibrasinya masih 83 hari ya untuk semua sensor ya. Jadi gas detektor tipe BW Max X32 ini yang menggunakan pompa itu sangat cocok sekali digunakan untuk proses inisial gas testing ya. Jadi digunakan pada saat awal ya, pada saat awal pekerjaan sebelum dilakukan, misal ketika akan melakukan pekerjaan di area tangki ataupun hot work, ini sangat ya, karena dia sistemnya adalah mengambil sampel. Kemudian gas detektor ini juga dilengkapi dengan selang ya teman-teman ya. Selang ini panjangnya sekitar, saya kurang tahu pasti ya, mungkin sekitar 2 meter sampai 3 meter ya. Ini bisa kita gunakan untuk extend ya, kita masukkan di sini saja seperti ini. Jadi tujuannya ini untuk mengambil sampel di area yang jauh ya, misal di dalam tangki ya. Jadi kita tidak harus masuk, jadi cukup menggunakan selang ini saja ya, seperti itu. Kemudian jika misalnya teman-teman nih, kalau selama dia menggunakan pompanya dihidupkan, itu akan sangat boros sekali baterainya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hanya untuk monitoring pekerjaan, kita bisa mematikan pompanya ya, dengan cara yaitu membuka cover bagian depannya teman-teman ya. Mari kita buka. Nah, otomatis alarm berbunyi ya, kita pencet sekali, nah, pompanya mati. Nah, ini mati, tetap gas detektor masih berfungsi ya, hanya saja dia sistem pompanya kita matikan ya. Jadi dia tidak akan bisa menyedot, hanya mengambil sampel dari gas yang lewat di depan sensornya saja. Tadi ketika pompanya menyala, dia akan mengambil sampel menyedot ya. Kemudian kalau kita ingin menghidupkan kembali, kita pasang aja covernya teman-teman, seperti ini. Block inlet kembali, unblock otomatis, baru kita tutup ya. Oke. Kemudian untuk mematikan kita pencet lagi ya, selama 3 detik otomatis dia akan mati. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kalau teman-teman tadi perhatikan ya, pada saat gas detektor ini dinyalakan, itu kan ada setting alarm ya teman-teman ya. Jadi setting alarm di gas detektor BW Max X32 ini ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah setting point untuk TWA, atau kita menyebutnya adalah time wake average atau nilai ambang batas ya. Jadi nilai ambang batas yang digunakan untuk bekerja selama 8 jam ya. Jadi untuk nilainya adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Kemudian untuk setting point alarm yang kedua adalah still ya, atau short term export limit ya, atau paparan singkat yang diizinkan ya. Jadi paparan singkat yang diizinkan ini kurang lebih selama 15 menit ya. Untuk setting point alarmnya sendiri adalah sebagai berikut teman-teman ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah setting point alarm low alarm ya teman-teman ya. Low alarm ini berfungsi ketika gas detektor mendeteksi dalam tingkatan low, dia akan menyala ya. Nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah setting point alarm pada setting point high ya. Jadi pada nilai tertinggi ya. Untuk nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, gas detektor ini ada 3 alarm ya. Yang pertama adalah alarm nyala ya, alarm cahaya, kemudian alarm getar dan alarm sound ya. Kalau dia mendeteksi gas beracun yang sudah melebihi dari set point alarm, itu ketika jenis alarm ini akan aktif ya, baik itu cahaya maupun suara dan getar ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa gas detektor ini juga wajib dikalibrasi ya. Dikalibrasinya ini ada yang per 3 bulan, ada yang juga per 6 bulan ya, tergantung dari permintaan user ya. Tapi rata-rata gas detektor ini dikalibrasi selama 6 bulan sekali ya. Tujuan kalibrasi adalah untuk memastikan bahwa nilai ukur dari gas detektor ini adalah sesuai dengan manufaktur ya, benar-benar nol yang dimaksud di gas detektor adalah nol ya, nolnya alat ukur ya, seperti itu ya. Baik, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman pernah mengoperasikan gas detektor dengan tipe lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin berkenan untuk berbagi ke kita cara penggunaannya seperti apa, itu bisa silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.